salah satu anak buah Khainama ini teman saya ini, dan sampai sekarang masih saja belum bertaubat. Silakan Non Kepres. Mengapa Aristo ini teman saya belum taubat-taubat, dan tega-teganya Aristo mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad saja takut kepada manusia. Aduh Aristo, kapan kau bertobat? Aristo. Sehat Edis. Jadi Oke, silakan. Malam ini pawangnya Edis hadir, teman-teman. Ya. Jadi dari semua pendebat yang paling ditakuti itu saya oleh Edis Sidaputar. Gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan receh ini terlalu mudah untuk dikonter. Kalau untuk seorang Edis itu meladeni saya harus belajar dulu sekitar 40 tahun. Gitu. Oke, sudah menghaluriannya. Sekarang kita ke tema Aristo. Okay. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37. Ya, siap. Dikatakan di situ bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Ya. Kenapa Anda tega mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad aja takut sama manusia? Untuk apa Anda ikuti orang yang takut kepada manusia? Sekarang pertanyaan saya, buktikan sebaliknya bahwa Muhammad takut kepada Allah. Kalau ada ayat di dalam Quran yang bilang Muhammad takut kepada Allah, saya masuk Islam. Silakan Aristo. Asik, keren. Keren pertanyaannya saudara-saudara. Brother Dan Edis. membuat Gini. Aristo pusing. Enggak? Silakan. Iya. Jadi gini Edis, ya. Dari dulu saya katakan bahwa orang Kristen mempertanyakan tentang Muhammad, mempertanyakan tentang Al-Quran, mereka sama sekali tidak beriman dan tidak percaya tentang Nabi Muhammad. Loh, ini kok nggak nyambung ini? Kasih waktu dong. Jangan gentar. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Sebentar dulu, saya masih ngomong. Terima kasih gipnya teman-teman. Jangan terguncang. Ini pertanyaanmu itu receh gitu loh. Dan dari tadi receh-receh terus jawaban nggak ada. Dulu, kasih waktu saya ngomong loh. Silakan. Ya, jadi gini, dari dulu Edis, tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini yang mampu menggiring saya dengan pertanyaan-pertanyaan receh. Jadi jawabannya apa ini? Sebentar dulu. Saya masih ngomong ini. Kalau saya sudah selesai ngomong, baru situ bicara begini. Teman-teman semua, teman-teman Muslim, ya kan gini. Kalau Islam mempertanyakan tentang Yesus, karena Islam beriman kepada Yesus, ya berbeda. Ini apa Aristo? Bentar dulu. Yang ditanya itu Aristo tunjukkan ayat di dalam Quran yang mengatakan Muhammad takut kepada Allah. Slow. Oh, silakan. Saya ngomong dulu. Ini Aristo ini suka tawab ini teman-teman. Dia tukang tawab muter-muter nih. Silakan. Ya. Bagaimana apa urgensinya Anda mempertanyakan ayat Al-Quran di waktu yang sama Anda tidak percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad? Untuk apa penjelasan kami? Coba. Justru begini, justru mengapa kamu tega-teganya mengikuti orang yang takut kepada manusia? Ya. Saya mengikuti, lebih baik saya mengikuti yang takut kepada manusia daripada yang mempertuhankan manusia. Loh, sekarang ini, kamu suruh ngikutin saya? Nggak ada, sebentar. Kamu suruh ngikutin saya? Enggak, saya nggak suruh kamu ikutin saya. Saya suruh kamu ikut Yesus, bukan ikut saya. Gimana sih ini orang? Kok lari kemana? Dijawab dulu ini Aristo. Aristo, dengarkan. Pertanyaannya begini, di mana ayat sebaliknya yang mengatakan bahwa Muhammad takut kepada Allah? Mana? Ya, oke. Di ayat berapa? Silakan. Masalahnya begini. Masalahnya begini. Gimana sih? Dulu. Yang ditanya apa, yang dijawab apa Aristo ini? Enggak usah. Gimana sih? Enggak usah terguncang. Jadi teman-teman, terguncang, yang ditanya itu mana ayat yang bilang bahwa Muhammad itu takut kepada Allah, mana? Iya. Begini, Dis. Dengarkan dulu ya. Dari tadi saya dengarkan, yang saya dengarkan kamu dari tadi jurus tawaf. Iya. Sungguh nekat, kamu termasuk orang-orang yang nekat. Gini, memang kamu dari dulu tuh terlalu orang yang paling kamu takuti untuk naik itu atau kamu hadapi itu saya. Gini. Bukan saya takut, kepala saya konslet mendengarkan tawaf. Iya, memang harus begitu. Ya, karena kamu tawaf terus, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Iya, jadi gini.
Untuk apa jawaban saya? Untuk umat supaya umat terteguhkan imannya, supaya mereka terkuatkan akidahnya. Karena apa? Karena sudah terbukti, kata kamu Muhammad takut kepada manusia. Al-Ahzab 37. Dia takut kepada manusia. Sekarang tunjukkan sebaliknya, di mana dia takut kepada Allahnya? Di mana? Bagi saya, untuk apa saya menjelaskan pertanyaan? Ya, terbukti kan teman-teman kan? Mereka datang kemari hanya bermodalkan al-congor. Jangan takut, Edis. Bukan takut. Gini, Aristo, Anda tahu belum? Undang-undang ayat pasal 1 ayat 1 Edis TV. Dan barang siapa yang datang ke channel Edis TV dengan membawa al-congor, maka dia adalah tempatnya di laut yang berwarna hijau. Jadi teman-teman gitu. Dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat dan termasuk orang-orang yang membawa al-congor? Kasih waktu lah saya ngomong. Ya, waktunya untuk menjawab atau untuk menunjukkan ayat di mana bahwa seorang Muhammad takut kepada Allah. Ya, jadi gini. Anda membuat pertanyaan dengan sesuatu yang harus terpuaskan dengan pikiran Anda. Dan Anda nggak ada. Sebentar dulu begini. Makanya saya katakan begini. Anda mempertanyakan Al-Qur'an sementara Anda tidak tahu apa sebenarnya ayat itu. Dan Anda menuntut jawaban 13 tahun lamanya saya dalami, saya bilang saya nggak tahu. Ini ya, gini. Ini, kasih waktu saya ngomong ya, kasih waktu ya. Iya, tapi ke situ dong jawabannya. Iya, sebentar dulu. Saya nggak bisa, saya bukan orang yang bisa Anda giring, Edis. Dari dulu Anda sudah paham itu. Dan saya adalah orang yang paling Anda takuti di dunia perdebatan. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Nih, pertama, orang Kristen itu karena mereka kesulitan membuktikan kebenaran iman mereka, apa yang mereka tuhankan. Teman-teman sudah menyaksikan ya. Lihat teman-teman, sudah kalian simak sendiri bagaimana dia apa yang ditanya, dia jawab apa. Ini saya masuk mestinya. Aristo, sobatku, dengarkan Aristo, temanku, dengarkan. Kita ini sedang membahas tentang adanya sebuah ayat yaitu Al-Ahzab 37. Ya. Disebutkan di sini bahwa nabimu itu adalah sosok yang takut kepada manusia. Masalahnya begini. Kenapa kamu ikuti orang yang takut kepada manusia, Aristo? Ya, mengapa kamu tega mengikuti orang yang dia aja takut sama manusia? Nah, sekarang begini. Di mana ayat yang bilang bahwa dia takut sama Allah? Mana? Saya lebih baik mengikuti orang yang takut kepada manusia daripada ketawa lagi. Aristo, berarti nggak ada. Oke, gini, berarti nggak ada. Berarti nggak ada bahwa dia takut kepada Allah. Berarti nggak ada ayat yang bilang dia takut kepada Allah. Yes. Bagi saya nggak penting itu jawaban. Pertanyaan penting. Iya. Dan saya orang gini. Hukumnya gini. Hukum takut kepada manusia, takut kepada selain Allah itu apa? Makanya biarkan saya Anda di sini mau memamerkan ke botol. Iya nggak apa-apa. Aneh loh. Tuh, itu netizen Anda buang-buang karena memang Edis itu nggak bakal mungkin bisa meladeni saya gitu loh. Ya kan? Kalau teman-teman sendiri menonton loh Aristo. Teman-teman semua menonton. Yang ditanyakan kepada kamu adalah di manakah bahwa nabimu itu adalah sosok yang takut kepada Allah? Di mana? Di sebelah mana dia takut kepada Allah itu sebelah mana? Tunjukkan ayatnya di Quranmu. Kalau ada Muhammad itu takut kepada Allah, saya akan mualaf. Bukan itu, lompat dari Monas saya, lompat dari Monas. Begini. Di mana? Tunjukkan ayatnya. Iya. Begini. Islam itu nggak butuh Anda harus mualaf atau orang Kristen masuk Islam, nggak penting. Nanti kalau Anda masuk Islam semua, siapa yang penghuni neraka kan gitu. Nah jadi gini, maksud saya begini. Al-Quran itu diperuntukkan kepada manusia. Yang tanya Al-Quran itu siapa, Ri? Ini orang gimana sih ini yang ditanya itu apa, dijawab apa? Iya. Aristo, ini terakhir pesan saya. Kurang-kuranginlah Aristo, kurang-kuranginlah membenturkan kepala itu ke lantai. Karena akibatnya jadi begini. Akibatnya jadi begini. Yang ditanya apa? Yang ditanya Aristo sekali lagi. Ini terakhir ini. Udah bosan orang dengan terakhir. Makanya ini permintaan saya terakhir. Iya makanya gini. Ku kasih kau waktu 1 jam menjelaskan di mana ayat yang bilang bahwa sosok nabimu takut kepada Allah. Di mana? Ya oke begini. Makanya begini. Berikan saya waktu. Saya bicara pelan-pelan nih. Karena ini room kamu. Saya masuk baik-baik nih. Dan saya ingin menjelaskan tentang Al-Quran itu. Oke?
Nah, jadi gini, saya runut dulu. Al-Quran itu spesialisasi diperuntukkan jangan dipotong dulu ini tulisan Edis. Yang ditanya apa loh? Yang ditanya itu ini gimana sih? Yang saya tanya apa? Gini aja. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? Ayo. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Apa? Makanya kasih waktu saya mau menjelaskan dulu. Enggak, gini aja terakhir ini. Pertanyaan saya kepada kamu, apakah pertanyaan saya tadi? Ayo. Kalau Anda turunkan saya, artinya Anda. Saya minta polling. Polling teman-teman, turun atau tidak? Pasti turun. Polling teman-teman, polling. Buang. Mohon maaf Aristo, Anda tidak memenuhi kualitas karena Anda apa yang ditanya dengan apa yang ditanya tidak nyambung. Sorry ya, tidak nyambung teman-teman. Nggak nyambung. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Yang saya tanyakan itu adalah ada nggak ayat di Quran yang bilang kalau Muhammad takut kepada Allah? Ada nggak? Kok malah nunjukkan saya lebih baik takut kepada ini? Ini apa sih, diskusi macam apa sih kita ini? Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Itulah diskusi dan perdebatan antara Aristo dengan saudara kita Edis TV ya. Yang dimana selama ini Aristo ini suka sekali menjelek-jelekan kekristenan, memfitnah Yesus sama seperti gurunya Ustadz Kainama. Nah, ketika ditanya balik tentang ajarannya sendiri seperti apa yang dipertanyakan oleh Edis tadi, lalu dia ngeles teman-teman ya, bukan malah memberikan jawaban yang benar dan yang baik sesuai dengan pertanyaan. Ketika Edis TV menanyakan tentang dalil, di mana dalilnya bahwa Nabi Aristo ini takut kepada Allahnya. Nah, ternyata Aristo tidak bisa memberikan bukti dalil, malah ngeles sana ngeles sini, malah dia congurnya aja yang besar ketawa ketiwi teman-teman ya. Nah, itulah kualitas mereka. Dan itulah efeknya kalau dia belajar kepada orang yang tidak pernah sekolah, yaitu siapa? Ustadz Kainama. Karena memang Ustadz Kainama ini luar biasa, dia memuridkan Aristo ini ya, sehingga bertele-tele kalau memberikan jawaban, sama seperti gurunya ketika berdebat dengan pendeta Esra Soro kemarin, malah bukan memberikan jawaban, dan dia memberikan jawaban yang memang tidak sesuai dengan pertanyaan teman-teman ya. Seperti pertanyaan misalnya pendeta Esra Soro kemarin, apa buktinya? Mana faktanya? Mana buktinya bahwa Yesus tidak pernah mati? Dan dia berkata buktinya adalah tidak ada bukti. Nah, teman-teman bayangkan apakah bisa jawabannya seperti itu? Nah, artinya teman-teman, kalau kamu sendiri tidak mengerti tentang ajaranmu sendiri, tidak mengerti tentang keyakinanmu, jangan bahas keyakinan orang lain. Terima kasih.